Saya yakin teman-teman pasti ingin punya profesi dan pekerjaan yang bikin bahagia, langgeng, dan berpenghasilan memuaskan. Di video kali ini kita akan bahas caranya. Jadi tonton terus tips dan triknya. Kalau teman-teman suka silakan like, comment, share, dan subscribe. Profesi apapun sebenarnya bisa didapatkan dari memanfaatkan bakat kita dengan bidang usaha yang bisa dibayar orang lain. Sedangkan pekerjaan bisa kita dapatkan dari hubungan minat kita dengan apa yang dibutuhkan banyak orang. Untuk mengetahui profesi yang tepat, teman-teman bisa tanyakan pada diri sendiri, adakah pihak lain yang bisa membayar bakat saya? Pertanyaan ini penting untuk meyakinkan diri kita apakah profesi yang akan kita tekuni itu benar-benar tepat dan menghasilkan. Karena jika sekedar menghasilkan tapi tidak tepat, biasanya tidak bertahan lama. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mengalami hal ini. Adapun untuk pekerjaan, kita bisa menggunakan pertanyaan, apakah passion saya dibutuhkan banyak orang atau tidak? Sebelum kita memutuskan menggeluti suatu pekerjaan, penting bagi kita untuk menilai pasarnya. Apakah ada, banyak, potensial, dan mudah diakses? Pertimbangan tersebut berguna untuk memacu semangat atau etos kerja kita nantinya. Mengolah pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting karena tanpa pertanyaan-pertanyaan itu, kita tidak akan tergerak untuk mencari dan memahami informasi yang ada sebagai peluang. Perhatikanlah bagaimana TikTok, YouTube, dan semua media sosial memasang iklan dan menawarkan aplikasi berdasarkan minat penggunanya. Jangan sekali-kali meremehkan data minat orang lain karena itu adalah peluang pasar. Perlu teman-teman ingat bahwa passion saja tanpa jadi profesi dan pekerjaan maka akan membuat hidup kita lemah dan kurang manfaatnya. Keadaan ini akan membuat kita kekurangan arti hidup dan memicu stres. Di daerah dekat saya tinggal ada seorang pengukir kayu, sangat berbakat. Namun bakatnya itu tidak digunakan sebagai profesi yang menghasilkan pendapatan, sehingga kreativitasnya terhambat dan kesulitan untuk mengembangkan kiprahnya. Istilahnya hanya menjadi hobi. Tentu kita tidak ingin hal demikian terjadi pada diri kita. Sekarang, mari kita bahas menggunakan contoh lain. Misalnya teman-teman bisa edit video di smartphone dan sangat passionate atau punya motivasi yang besar di bidang video editing tersebut. Maka teman-teman bisa menekuni profesi sebagai video editor. Teman-teman tahu kan acara prewedding? Biasanya prewedding itu ya foto-foto aja. Kenapa nggak dicoba dibuatkan juga video sinematik berdurasi 2 atau 3 menit bagi pasangan yang akan menikah itu? Edit videonya sedemikian rupa, kemudian kompres sehingga datanya cukup kecil kalau dilihat di handphone. Bukankah nanti pasangan itu akan lebih merasa berkesan saat menonton video pendek prewedding mereka yang sinematik? Ini akan lebih memudahkan daripada harus melihat album foto yang biasanya berukuran besar dan harus melihatnya di rumah. Dengan memanfaatkan teknologi, momen penting bisa lebih dinikmati. Ini hanya salah satu contoh bagaimana passion bisa tersalur sekaligus bisa menambah penghasilan hanya dengan menggunakan handphone. Ide ini juga bisa teman-teman pakai untuk membuat undangan pernikahan digital, acara perpisahan sekolah, kado ulang tahun, tutorial di YouTube, dan sejenisnya. Saya yakin pasarnya sangat terbuka, apalagi saat ini hampir semua orang lebih suka mengakses informasi menggunakan smartphone. Sekarang saatnya saya berbagi tips. Untuk menemukan peluang kerja, kita cukup mencermati masalah apa yang banyak mengganggu orang, atau istilahnya pain point. Kemudian coba kita pikirkan, apakah kita tertarik dan bisa mengatasinya. Bila ternyata kita bisa menemukan jawaban, itulah peluang pekerjaan kita. Kata kuncinya adalah hubungkan masalah yang dihadapi banyak orang dengan passion kita, yakni apakah kita termotivasi dan bisa mengatasinya. Di video berikutnya, kita akan bahas lebih rinci tentang bagaimana memanfaatkan pain point sebagai peluang. Jadi, apakah teman-teman tertarik mencoba ide video editing? Atau teman-teman punya passion yang lain? Silakan tulis di kolom komentar dan kita akan sharing tentang itu. Semangat!